Sebelumnya saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dua materi, yaitu kelarutan asam amino dan enzim papain. Sebelumnya saya mau kelompok kami berterima kasih dulu pada Bang Rahmat yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk presentasi. Baiklah, kami akan langsung masuk ke materi. Materi yang pertama, materi kami akan dibawakan oleh para presentator. Dipersilakan. Pertama adalah asam amino merupakan senyawa organik yang mengandung amino dan karbohidrat. Asam amino yang terdapat dalam air tidak larut dalam kualitas organik dan tingginya sangat tinggi. Oleh karena itu, asam amino mempunyai sifat-sifat asam maupun basa. Asam amino bersifat tidak seperti senyawa-senyawa organik, tetapi memiliki ganjaran. Lanjut. Ada pula tujuan praktikum kali ini, yaitu menunjukkan daya larut berbagai asam amino dalam metodologinya yaitu pelaksanaan praktik biokimia ini yang berjudul kelarutan asam amino dilaksanakan pada Senin 18 September tahun 2023 pada pukul 9 sampai 11 praktikum dilaksanakan di laboratorium fisiologi tanaman lantai 2 Universitas Brebes. Adapun bahan dan alat yang digunakan bisa dilihat di sini. Berikutnya cara kerja praktikum kali ini yaitu siapkan bahan dan alat yang digunakan dalam kelarutan asam amino. Bertimbang terlebih dahulu asam amino sebanyak 0,5 gram merupakan menggunakan pertimbangan analitik. 3. Larutkan PKOH, HCl, aqueous, kloroform, etanol pada beker gelas dengan pengaduk menggunakan batan pengaduk. 4. Lalu bisa di-shake dengan menggunakan satu tangan ataupun diaduk menggunakan batan pengaduk. Berikutnya hasil bisa kita lihat pada tabel ini. Pembahasan pada praktikum kali ini bertujuan untuk dalam mengetahui kelarutan asam amino pada berbagai kelarut. Adapun yang dilakukan adalah mencampur 0,5 gram asam amino yang dicampurkan dengan NaOH, HCl, aqueous, kloroform, etanol masing-masing sebanyak 50 ml. Adapun hasil yang didapat asam amino alanit pada NaOH, aqueous, etanol, dan HCl berbentuknya larut. Pada asam amino alanit bersifat larut dalam NaOH karena terjadi reaksi neutralisasi antara gugus asam amino pada alanit dengan basa kuat NaOH. Pada aqueous alanit larut karena interaksi antara molekul air dengan gugus fusional pada alanit. Dalam etanol, larutnya dalam sebab oleh polaritas etanol yang memfasilitasi interaksi dengan alanit. Pada HCl terjadi reaksi neutralisasi dengan gugus asam karboksilat pada alanit. Sedangkan asam amino alanit pada kloroform tidak larut karena kloroform memiliki sifat nonpolar dan artinya suka larut dalam air. Berikutnya akan dijelaskan oleh Pak. Untuk asam aminobutyric pada asam aminobutyric larut dalam NaOH karena terjadi reaksi neutralisasi antara gugus asam amino pada glisin dengan basa kuat NaOH. Pada aqueous larut karena interaksi antara molekul-molekul air dengan gugus fungsional pada glisin. Dalam etanol, larutnya dapat disebabkan oleh polaritas etanol yang memfasilitasi interaksi dengan glisin. Pada HCl terjadi reaksi neutralisasi dengan gugus karboksilat pada glisin, sedangkan asam aminobutyric pada kloroform bentuknya tidak larut karena bersifat nonpolar. Asam amino triptofan pada NaOH bentuknya tidak larut. Triptofan seharusnya larut dalam NaOH karena terjadi reaksi neutralisasi antara gugus asam karboksilat pada triptofan dan basa kuat NaOH. Jika triptofan pada NaOH tidak larut, beberapa kemungkinan penyebabnya yaitu yang pertama kemungkinan NaOH. NaOH yang digunakan sebaiknya cukup murni. Adanya kontaminan atau impuritas dalam NaOH dapat mempengaruhi kelarutan triptofan.
Kedua, konsentrasi larutan. Konsentrasi NaOH juga dapat memainkan peran. Pada konsentrasi yang sangat tinggi, triptofan mungkin kurang larut. Penyebab tersebut sama halnya dengan triptofan pada etanol yang hasilnya tidak larut. Triptofan pada klorofrom bentuknya tidak larut karena klorofrom bersifat non-polar. Triptofan memiliki gugus-gugus polar seperti gugus karboksilat dan ion. Tetapi gugus non-polar pada strukturnya seperti rantai hidrofobik tidak berinteraksi kuat dengan pelarutan polar seperti klorofrom. Oleh karena itu, pelarutan triptofan dalam klorofrom cenderung terbatas. Baiklah, kesimpulan dari pelarutan asam amino ini. Jadi pelarutan asam amino ini dipengaruhi oleh sifat kimianya. Asam amino memiliki sifat hidrofibik, polar dan non-polar. Asam amino yang larut umumnya memiliki gugus fungsional yang bersifat polar dan dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Larutan NaOH, HCl, etanol, dan aqueous termasuk dalam larutan polar. Sebaliknya, asam amino yang kurang larut biasanya memiliki rantai samping yang bersifat non-polar atau memiliki gugus fungsional tertentu yang mengurangi afinitas terhadap air. Larutan klorofrom termasuk dalam larutan non-polar karena tidak dapat melarutkan asam amino. Itulah presentasi kami yang dengan materi larutan asam amino. Selanjutnya kami akan melanjutkan materi selanjutnya tentang enzim papain. Thank you.